Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyana minal huda furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayol muslimun, unsikum bidafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil ashr. Sadaqallahu azim. Artinya demi fajar dan malam yang sepi. Surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 2. Baru selimis Jumat yang bahagia, malah kita tak bosan-bosan mengucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung. Berapa jumlah yang Allah berikan untuk kita semua. Di antara nikmat itu ada nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cinta ini. Salah satu untuk menunaikan kepada kita sebagai hamba Allah, yaitu salat Jumat berjemaah. Semoga Allah memberikan hidayah, rahmat, berkah dan ampunan untuk kita semua. Dan juga tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bimbingan beliau, arah beliau, sehingga membawa manusia ke jalan benar. Maka beliau tinggalkan pedoman hidup untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, yaitu Quran dan Sunnah. Allah dan Rasul telah menjamin bagi mereka, orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah pasti dia mendapat nikmat dan rahmat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, bagi orang tidak mengamalkan Quran dan Sunnah, murka dan sesat bagi mereka. Bapak muslimin sedang Jumat bahagia. Setiap kali Jumat, Khatib selalu menyampaikan wasiat untuk kita semua, baik bagi kita sendiri, yaitu wasiat takwa. Kalau kita perhatikan menurut tafsir, takwa arti waspada atau hati-hati. Kalau kita tidak waspada atau hati-hati dan beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan aktivitas kita secara iman, ibadah, amal soleh dan aktivitas kita secara sia-sia, tidak akan dapat berkah, rahmat, hidayah dan ampunan oleh Allah SWT. Tetapi kalau kita berhati-hati atau waspada dalam beriman, beribadah, beramal soleh dan melakukan aktivitas kita secara, insyaallah Allah akan memberi hidayah, rahmat, berkah dan ampunan untuk kita semua. Amin. Itu maka kalau kita perhatikan pengertian takwa itu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, mari kita bersama-sama
tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Maka muslimin dan jumlah bahagia, khutbah singkat hari ini judulnya pesan kemanusiaan Rasulullah di bulan Zulhijjah. Kalau kita perhatikan bulan Zulhijjah, kemuliaan yang dijelaskan dalam ayat itu Alama Syekh Abdul Hamid dalam kitab Nazm Najah wal Sumur, karena di dalam terdapat kewajiban haji atau rukun Islam. Nah, kalau kita perhatikan di bulan Zulhijjah, semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabadikan kemuliaan 10 hari Zulhijjah dan surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2 yang kita baca tadi. Wal fajri wal layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Nah, kalau kita perhatikan, ulama berbeda pendapat dalam memaknai ayat ini. Malam yang 10 itu ialah malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan juga ada pula yang mengatakan 10 yang pertama dari bulan Muharram, termasuk di dalamnya hari Asyura. Sedangkan Imam Suyuti mengatakan bahwa malam 10 itu ialah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Nah, kalau kita perhatikan pendapat mengenai 10 malam Zulhijjah dan surah Al-Fajr ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Mas'i As-Safai. Kalau kita perhatikan ayat ini, walail asri menggunakan kalimat nakirah atau umum, karena malam-malam itu adalah paling utamanya malam dalam setahun. Kalau kita perhatikan pendapat bahwa 10 malam Zulhijjah sangat sahih dan juga masyhur. Kalau kita perhatikan, para ulama menjelaskan bahwa fajar itu ada fajar hari Arafah. Yang dimaksud malam 10 adalah 10 malam Zulhijjah. Nah, kalau kita perhatikan, salah satu pesan penting yang dapat kita ambil dari peristiwa Idul Adha ada mengenai khutbah Rasulullah Muhammad SAW saat berkhutbah di depan para sahabatnya. Apa isi khutbah yang disampaikan oleh Muhammad itu? Kalau kita perhatikan dalam hadis Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah berkhutbah kepada para umatnya dan pada hari Idul Kurban, Nabi bersabda, wahai para manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab, ini haram. Wahai para manusia, negara apakah ini? Mereka menjawab, ini negara haram. Wahai para manusia, bulan apakah ini? Mereka menjawab, ini bulan haram. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan anggota tubuhmu itu haram, sebagaimana keharaman hari ini di negara ini, di bulan ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau kita perhatikan nikmat Rasulullah dalam khutbah ini diulang-ulang dan diadukan dengan doa dan penegas bahwa khutbah itu sebagai wasiat pada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi pertumpahan darah antara umat Islam dan kaum kafir setelah hari raya Idul Kurban. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini, sebagai umat Islam yang merasakan nikmatnya hidup di Indonesia yang telah merdeka 73 tahun, dapat mengambil 3 pesan Rasulullah SAW. Pertama, seorang pemimpin umat Islam harus berkomunikasi dan selalu membimbing umatnya.
Salah satu cara berkomunikasi itu ialah yakni dengan mengingat berapa pentingnya hari dan bulan yang mulia dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperingati hari dan bulan haram adalah dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, berpuasa, bertakarub dan beramal soleh secara istiqomah. Dan di bulan haram tidak diperbolehkan perang, beradu fisik dan menebarkan fitnah. Bapak muslimin dan Jumat yang berbahagia. Yang kedua, di dalam sebuah kemuliaan ada tempat hidup yang selalu digunakan untuk beribadah. Nabi menyebutkan dengan kata balad. Kata balad dalam kamus Al-Munawwir karya Kai Ahmad Masa Munawwir yang telah dikoreksi oleh Haji Al-Maksud dan Zainal Abidin Munawwir, bermakna daerah, negeri, desa, kampung, tanah air. Nah, kalau kita perhatikan jika Nabi Muhammad menyebut kata balad dalam khutbah Idul Adha, maka perlu kita ambil hikmah bahwa betapa cintanya Nabi Muhammad kepada tanah airnya, sesuai firman Allah, yaitu kalau kita perhatikan dalam surat Al-Qasas ayat 5, apa artinya? Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali atau Mekah. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Muslim Islam Jumat bahagia. Dan yang ketiga adalah betapa pentingnya menjadi Islam sebagai agama yang mendorong lahirnya perdamaian, bukan agama kekerasan penuh peperangan. Sejarah perintah berkorban kepada Nabi Ibrahim yang diminta menyembelih putranya Nabi Ismail dan kemudian diganti domba adalah sebuah bukti bahwa Islam sangat melindungi hak azali manusia dan cinta dalam perdamaian. Al-Quran mencatat sejarah sebagai bentuk penimbunan manusia, yaitu berbakti pada Allah. Ini kalau kita lihat dalam surah As-Saffat ayat 102. Bapak muslimin sedang bahagia. Kalau kita perhatikan pada Syekh Utsman bin Hasan Al-Qabawi dalam kitab Riyadhun Nasihin memberikan penjelasan bahwa perjalanan Nabi Ibrahim dari negeri Sam hingga ke Mekah dalam mengikuti perintah Allah diabadikan dalam rangkaian ibadah sunnah puasa tarbiyah, yaitu apa itu? Ya tarau, memikirkan diri akan mimpi menyembelih anaknya dan puasa Arafah, yaitu artinya mimpi dari Allah SWT. Arafah juga menjadi tempat puncak ibadah haji dan kemudian hari ke-10 Zulhijjah yaitu menjadi penyembelih atau nahar. Bapak semestinya jiwa bahagia. Itulah kalau kita perhatikan rasa syukur Nabi Ibrahim yang kita sampaikan. Tidak jadinya menyembelih putranya diganti dengan menyembelih 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bahwa kurban itu menjadi ibadah sosial yang sangat mengangkat derajat para peternak hewan dan menjadi bukti emansipasi kepada kaum du'afa yang menerima manfaat pembagian daging kurban. Di penghujung kurban ini perlu ditegaskan kembali pentingnya umat Islam memuliakan agama dengan cara mengikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala
umat Islam yang sudah kaya harta diwajibkan untuk haji ke Baitullah, termasuk disunahkan melaksanakan kurban sesuai firman Allah surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasol li rabbikal har inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, maka dirikan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Bahawa muslimin sedang bahagia. Hal itu penting. Yang lain kita lihat tentang memanusiakan bangsa dan cara yang tepat mencintai tanah air, rukun watan. Kita tahu bahwa Makkah yang disanjung oleh Nabi Muhammad sebagai titik sejarah peradaban, bahkan diseling Ka'bah antara Hajar Aswad, makam Ibrahim dan sumur Zam-Zam ada makam Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh dan 9 nabi lainnya, yaitu kitab manasik haji Salih dan juga umat Nasrani. Nah, kalau kita perhatikan dengan cara mencintai Nabi, yaitu Nabi mencintai Mekah dan Madinah, maka kita pun bangsa Indonesia yang juga sangat perlu mencintai negara tanah air ini dengan menjadikan negara ini damai, baldatun thayyibatun warabul ghafur. Nabi Muhammad menyebutkan sang Islam dengan kesempurnaan iman mencinta tanah air, termasuk di usia 30 tahun. Nabi Muhammad berhasil menyatukan Makkah dengan peletakan Hajar Aswad di samping pintu Mekah. Bahawa muslimin bahagia. Nah, demikian kebersihkan ini kami sampaikan dengan semangat Idul Adha. Mari kita tetapkan teguh bahwa agama Islam yang kita anut menjadi Islam rahmatal lil alamin, agama penebar kasih sayang, dan mari kita isi hari demi hari hidup di Indonesia dengan teguh menggagas ajaran agama Islam, cinta tanah air dalam rangka menyempurnakan keimanan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum yatafakkarun. Billahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau fil musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayol muslimun, usikum binafsi bittaqwallah fazal fakat fazal mutakun ya zina amanu haqqa tuqatih wala tamutu muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar rugi kecuali beriman dan beramal soleh, saling nasab menasihati kepada yang benar, dan saling nasab menasihati kepada yang sabar. So asli satu ketiga. Bapak sendiri bahagia. Mari kita bersama-sama mengevaluasi kembali, mengintrospeksi kembali, yaitu mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Zulhijjah, bulan kemudian bulan ampun dosa dan berkah, kita lihat di bulan yang istimewa di Zulhijjah yang bahagia ini. Mari kita kan iman, amal sudah aktivitas dengan sebaik-baiknya dengan cara yaitu mendengar nasihat yang benar dan cara mengerjakan dengan sabar. Sabar ini 3 tingkatan. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melakukan kebaikan, dan sabar dalam menghindar kemaksiatan. Inilah orang beruntung dunia dan akhirat, orang bahagia dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya allazina amanu
sallallahu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qad hajat. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.